Sesuai dengan RPS yang bagikan minggu lalu, kalian bisa baca di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian arsitektur ditinjau dari filsafat. Jadi, apa sih makna arsitektur itu jika ditelisik dari filsafat? Nah, pasti kan kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya filsafat itu seperti apa? Jadi, saya harap ketika SAR sudah berbagi RPS minggu lalu, itu kalian sudah mulai mandiri untuk mencari tahu pertemuan selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari. Bukan hanya untuk mata kuliah SAR saja ya, begitu juga untuk mata kuliah lain. Oke, filsafat. Mungkin kalau di video ini kan susah sekali kita saling bertanya toh. SAR tunjuk tiap-tiap mahasiswa apa definisi filsafat itu kan pasti susah karena ini rekaman video, tapi saya harap kalian bisa mencari definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di mana saja, di Google juga boleh. Oke, kita lihat definisi filsafat. Filsafat dapat dipandang sebagai serangkaian pertanyaan yang jika diproses, ibaratnya membuka sejumlah pengenalan terhadap fenomena tertentu. Jadi, semakin banyak bertanya terhadap sesuatu hal, terhadap sesuatu yang kita penasaran, itu ibaratnya orang sama dengan membuka pintu bagi fenomena tersebut. Jadi misalnya tiba-tiba di lapangan, bahkan sampai saat ini pun itu bisa 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 membuat ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru, ya di mana itu yang berakar dari filsafat. Oke, jadi semakin banyak pertanyaan itu semakin membuka pengetahuan kita untuk mengetahui jawaban dari fenomena tertentu. Oke, yang nanti masing-masing dari fenomena tersebut jika ditelisik lebih dalam lagi, dia akan mendorong kita untuk masuk kepada satu lorong pengetahuan. Jadi gampangnya seperti misalnya kita mau mengetahui pembuatan tisu. Terus tisu ini kenapa dia harus wangi? Gitu. Tisu ini kenapa dia harus wangi? Apa yang digunakan? Terus kenapa tisu ini ada serat-serat terkecil di dalamnya? Sebenarnya dia mengandung apa? Jadi semakin banyak pertanyaan, otomatis dia akan membuka fenomena baru yang mendorong kita untuk mengetahui begitu. Jadi pada intinya filsafat bahasa gampangnya yaitu induk dari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa dapat mengetahui ilmu pengetahuan baru atau teori baru atau ilmu baru dari filsafat itu. Jadi ibaratnya dia itu induk, terus nanti yang bersifat pertanyaan yang begitu besar. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu bukan cuma satu pemikiran saja. Manusia ini kan berjuta di dunia ini. Semakin banyak pertanyaan, otomatis membuka pengetahuan baru, pengetahuan baru dari suatu fenomena baru. Oke, makanya di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran sebuah daun. Nah, kalau kalian lihat, ini daun ini kan mempunyai urat-urat daun. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi misalnya kita ambil saja contoh yang di sini. Jadi ini sebenarnya adalah suatu filsafat paling paling awal. Kemudian nanti muncul pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada. Dia berkembang terus, dia berkembang terus, dia berkembang terus, gitu. Nah, kita lihat di slide berikut. Nah, ini maksud saya. Contoh pada bidang arsitektur. Terutama kalau kalian lihat gambar ini, lebih cenderung kepada bidang arsitektur tentang urban design, perancangan kota. Jadi contoh ini, filsafat. Jadi ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi dia bersifat begitu kompleks. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kumpulan-kumpulan pertanyaan yang tidak habis dibahas. Begitu, karena terlalu rumit, terlalu kompleks. Nah, makanya manusia semakin hari semakin penasaran untuk menjawab makna dari
ibu ilmu ini, begitu. Oke, jadi filsafat. Jadi dari ini filsafat ini, kemudian dia menuju kepada fenomena-fenomena. Jadi otomatis karena begitu kompleksnya pertanyaan atau misteri, ya, kita ambil bahasa saja misteri dari ilmu pengetahuan yang ada, muncul fenomena-fenomena baru. Nah, fenomena-fenomena ini mendorong manusia-manusia untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang melatar belakangi fenomena ini. Semakin banyak orang mengetahui, lambat laun dia akan terpecah atau terjawab menjadi suatu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu juga tidak berhenti di situ. Jika berjalannya waktu, semakin hari kan otomatis semakin modern. Ilmu itu pasti akan berkembang. Jadi dia akan berkembang. Dia berkembang terus sampai seterusnya. Makanya seperti saya bilang di slide sebelumnya, dia seperti ibarat uh, daun. Jadi ilmu itu berkembang terus tanpa henti. Ya, jadi dasarnya seperti itu. Jadi berbicara arsitektur, ibaratnya di sini filsafat. Jadi filsafat itu dalam arti begini, secara membawa pola pemikiran kalian bahwa filsafat itu bukan cuma arsitektur di dalamnya. Di situ ada semua jenis ilmu. Makanya saya bilang dari awal, filsafat adalah induk atau ibu dari semua ilmu pengetahuan. Jadi terlalu kompleksnya ilmu di dalam situ. So ada arsitektur, teknik sipil misalnya, terus ada uh, agribisnis, kemudian so ada fisika, so ada semua. Jadi filsafat itu. Jadi saking terlalu kompleksnya, makanya muncul fenomena-fenomena yang orang ingin pecahkan menjadi suatu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itu baru keluar menjadi suatu ilmu pengetahuan. Jadi grafiknya sudah jelas ya, dari filsafat atau induk dari ilmu pengetahuan, kemudian dia keluar terpecah menjadi suatu fenomena-fenomena misteri. Fenomena misteri itu akan terpecahkan, istilahnya manusia itu kan kepo, dia mau mencari tahu apa yang sebenarnya dari fenomena tersebut. Nah, dari kekepoan dia itu muncul suatu ilmu pengetahuan. Nah, tapi ilmu pengetahuan ini ingat, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Oke? Nah, saya harap kalian paham untuk sampai segmen 4 slide ini. Oke, boleh? Nah, jadi secara keseluruhan, secara gampangnya, dia ketika menjadi suatu ilmu, jadi posisi tadi yang saya bilang ketika filsafat dia menjadi satu ilmu, di mana posisi range paling akhir ya, jadi proses pemecahan dari filsafat menjadi ilmu itu, jadi posisinya seperti ini. Jadi filsafat, jadi dia menjadi satu ilmu, artinya ketika filsafat dia menjadi satu ilmu, artinya sudah bisa diterima oleh masyarakat, jadi sudah bisa dipahami. Jadi karena dia yang dulunya ilmu dari semua ilmu yang begitu kompleks, dicerai-beraikan, diuraikan secara lebih detail, menjadi suatu ilmu sehingga boleh diterima oleh masing-masing segmen ilmu. Arsitektur, antropologi, geologi, fisika, kemudian agribisnis, akuntansi, dan lain-lain. Oke, jadi harus kalian canamkan bahwa kenapa di topik pertama ini kita memahami arti atau definisi arsitektur, tapi ingat dia harus berangkat dari apa? Dari induk ilmunya, yaitu filsafat. Oke, kita lihat di slide ini. Ketika dia menjadi posisi ilmu, yang sekarang ini, yang kalian lihat, dia itu otonom dari filsafat. Artinya apa? Sudah berdiri sendiri, kayak tadi saya bilang. Di awal yang begitu banyak, dan diuraikan oleh para pakar-pakar ilmuwan, menjadi satu ilmu, otomatis ilmu arsitektur itu sudah berdiri sendiri. Ilmu arsitektur itu sudah berdiri sendiri. Jadi dia tidak akan semrawut dengan ilmu-ilmu lain. So, oke, jadi kira-kira boleh dipaham. Jadi ketika dia sudah menjadi satu ilmu, ilmu itu sudah berdiri secara otonom, sudah berdiri sendiri. Oke?
Nah, biasa ilmu kalau kalian pelajari di waktu bangku sekolah dulu mungkin pernah dengar metode untuk memecahkan ilmu dan mengembangkan ilmu biasanya pakai metode deduktif dan induktif. Nah, saya harap kalian bisa paham, bisa cari tahu itu toh. Jadi metode deduktif, metode induktif. Jadi pemecahan masalah dari hal-hal yang besar, kalau deduktif, hal-hal yang besar, hal yang bersifat umum menjadi hal-hal khusus. Nah, kemudian kalau metode induktif dari hal-hal khusus menjadi hal-hal umum. Nah, ini dia dari metode ini dia yang tadi Kaiser bilang. Jadi ilmu itu tidak akan berhenti. Jadi misalnya ilmu arsitektur, kayak misalnya kalian baca-baca di referensi, misalnya keluar green arsitektur. Tapi ternyata berjalannya waktu, para arsitek dunia, bahkan tidak memungkiri kalian sendiri bisa menemukan suatu cabang dari green arsitektur itu. Oke, boleh paham? Boleh paham ya, saya harap begitu. Jadi ketika berjalannya waktu, ternyata green arsitektur diaplikasikan untuk daerah Sulawesi Utara, tidak bisa green arsitektur yang sama dengan yang digunakan di negara Singapura, begitu misalnya. Karena pasti iklimnya berbeda, budayanya berbeda. Dari dua faktor ini saja, otomatis sudah menghasilkan ilmu baru. Nah, itu jadi boleh paham ya. Jadi ilmu arsitektur yang begitu kompleks yang awalnya dia tertanam dalam filsafat, ketika dia sudah diuraikan menjadi ilmu sendiri, nah, ilmu itu pasti juga berkembang, oke? Lewat dua metode ini, oke? Yang kalian lihat. Nah, mekanismenya biasanya kalau ilmu dalam suatu penelitian itu logiko, hipotetiko, dan verifikasi. Itu maksudnya bagaimana, Sir? Nah, maksudnya otomatis ilmu itu harus logik, masuk akal, toh logika. Jadi ketika kalian, contohnya tadi kayak saya bilang, green arsitektur, otomatis mesti masuk akal. Oke, artinya produk ilmu dari green arsitektur itu dia harus bisa diaplikasikan secara real dan masuk di akal oleh seluruh manusia. Oke. Nah, namun ketika kayak tadi saya bilang ada kasus yang tidak bisa terselesaikan green arsitektur untuk untuk maksudnya teori green arsitektur yang kalian dapat di negara Singapura ternyata tidak bisa aplikasikan di daerah Sulawesi Utara karena problemnya ada A, B, C, D, T, F, G. Nah, problem-problem itu dia masuk di hipotetiko atau hipotesis. Jadi bersifat pertanyaan sementara dari penelitian itu. Kenapa dia tidak bisa, kenapa green building itu tidak bisa cocok di bangunan arsitektur Minahasa sekian? Di poin misalnya, poin view, poin struktur misalnya. Terus dari segi fondasi, dari segi konstruksi, toh. Nah, ternyata tidak semua cocok, Sir. Nah, oleh sebab itu muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oke, jadi dari awal dia harus logik dulu, masuk akal. Kemudian supaya ilmunya bisa berkembang harus muncul dugaan sementara atau hipotesis, hipotetiko, begitu toh. Pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian jawab di proses yang ketiga yaitu verifikasi. Jadi ilmu dia akan menjadi ilmu baru ketika dia sudah diverifikasi. Caranya bagaimana? Ya diteliti, toh. Yang kayak tadi poin-poin permasalahan tadi yang masuk pada hipotetiko, hipotesis atau dugaan sementara itu, kalian uji di lapangan. Oh, ternyata tidak cocok green arsitektur Singapura, produknya dari Singapura itu tidak cocok misalnya di bagian fisik bangunan ke struktur misalnya. Konstruksinya juga tidak konstruksinya juga tidak cocok. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi sampai sini boleh paham. Oke. Jadi pada hakikatnya kayak tadi saya bilang di sini, kalian bisa lihat hakikatnya kembali ke alam. Oke. Jadi artinya ilmu arsitektur itu bisa berkembang. Berkembangnya dari mana ya? Dari alam itu sendiri. Alam. Jadi dari alam maksudnya fenomena yang terjadi itu biasanya tidak lari jauh dan
tidak bisa dipungkirin itu semua berasal dari hakikat alam. So, jadi kayak tadi saya bilang, ternyata contoh green building. Ternyata dia tidak cocok dengan kebudayaan di Sulawesi Utara, Sir. Karena kebudayaan Sulawesi Utara kulturnya sekian. Ternyata prinsip green building dari teori dari Singapura misalnya, ini Sir kasih contoh saja ya. Nah, itu ternyata tidak bisa digunakan, Sir. Lebih tepatnya nanti dimodifikasi dengan sekian. Oke, jadi kira-kira boleh paham posisi ilmu arsitektur sampai sejauh ini. Oke, dari yang kompleks filsafat dan dia sudah berdiri sendiri menjadi ilmu arsitektur. Nah, baru dari ilmu arsitektur itu yang sekarang kalian pelajari. Oke, jadi sebenarnya mata kuliah, maaf, untuk pertemuan pertama ini hanya membuka mindset kalian dulu. Arsitektur, definisi arsitektur atau arsitektur secara keseluruhan itu dari mana sih? Ternyata dari sini, dari jadi dari induk ilmunya gitu toh. Jadi dari ilmu yang besar kemudian dicari tahu bagian per bagian, ternyata keluar adalah arsitektur sendiri. Oke, boleh paham ya sampai sini. Kemudian masuk. Jadi sebenarnya filsafat arsitektur itu seperti apa, Sir? Oke, otomatis kan pasti ada menimbulkan pertanyaan lagi kan? Pertanyaan berikut lagi. Tuh. Oke, jadi hakikat fenomena arsitektur. Oke, jadi otomatis kayak tadi Sir bilang, jadi dari filsafat yang begitu kompleks, bagaimana sih untuk memecahkan menjadi suatu ilmu di sini, Sir, posisinya? Sedangkan harus melewati fenomena dan pengetahuan. Kalau di slide sebelumnya kan, nah, otomatis pakar dari arsitek terdahulu itu muncul pertanyaan-pertanyaan di benak mereka. Sehingga tadi saya bilang, apa arsitektur itu? Tuh. Mengapa manusia harus menciptakan arsitektur? Untuk apa dia dihadirkan? Bagaimanakah arsitektur yang berkualitas itu? Tuh. Ukuran kualitas arsitektur itu seperti apa? Apa benar salah? Indah jelek? Baik buruk? Dalam hal ini, apa dia logis, etis, atau estetis, keindahan. Terus, manusia seperti apa yang menciptakan arsitektur? Manusia mana yang bisa menggunakan arsitektur itu atau bisa memanfaatkan arsitektur itu? Bagaimana seharusnya arsitektur diciptakan? Dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak pertanyaan yang muncul, otomatis dunia arsitektur itu berkembang. Jadi posisinya seperti itu ya. Jadi posisi filsafat arsitektur seperti apa, Sir? Ya seperti ini. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tercipta dari kita sebagai arsitek, oke? Kita sebagai arsitek ya muncul fenomena baru, kemudian terjawab menjadi suatu pengetahuan dan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu. Oke? Jadi posisinya seperti itu. Jadi hakikat fenomena arsitektur sebenarnya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti yang saya tulis di bawah ini. Jadi sebenarnya berangkatnya dari situ, sederhananya seperti itu. Oke? Boleh saya paham sampai sini. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung saja ke WA grup bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Oke? Kita lanjut ya. Nah, di sini arsitek dunia ternama Wayne Atoy. Nanti kalian cari-cari di referensi, di Google, di mana saja. Oke? Dia tulis dalam bukunya History, Theory, and Criticism in Architecture. Arsitektur berakar pada filsafat. Jelas, kayak tadi saya bilang kan. Jadi induk ilmunya sebenarnya dari filsafat. Nah, di Wayne Atoy dia bilang, apakah arsitektur itu? Apa sih yang diharapkan dari arsitek? Ya, bagaimana merancang yang sebaik-baiknya? Nah, dari pertanyaan ini kan otomatis kan kalian bisa lihat akhirnya muncul buku-buku, muncul ilmu, muncul teori yang sudah menjawab semua itu. Oke, jadi ingat, arsitektur itu adalah ilmu pengetahuan. Sudah jelas. Jadi ada dasar. Jadi dia tidak ngambang ya. Nah, jadi jangan berpikir arsitektur itu apa? Dia
ada dasar ilmunya enggak? Ternyata ada. Jadi sudah jelas. Jadi karena apa? Dia berasal dari induknya, yaitu filsafat. Oke, di sini Wayne Atoy, pakar arsitek dunia, sudah memvalidasi hal itu dengan 3 pertanyaan simpel. So, apakah arsitektur itu? Terus apa yang diharapkan dari arsitektur? Kemudian bagaimana merancang yang sebaik-baiknya dalam arsitektur oleh si arsitek. Oke, di sini juga saya harus nanti akan kalian dapat di pertemuan selanjutnya atau mungkin juga oleh dosen-dosen lain. Tapi saya di sini mau tekankan kalian harus bedakan ya definisi arsitek dengan arsitektur. Oke, arsitek adalah orangnya. Ingat ya, orang. Jadi yang berperilaku sebagai seorang yang berperilaku dalam menggunakan teori arsitektur. Oke, otomatis arsitektur adalah ilmunya. Oke, jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai di lapangan nanti kalian bilang, oh ya saya adalah seorang arsitektur. Itu salah. Jadi saya adalah seorang arsitek yang mengaplikasikan teori-teori atau ilmu berarsitektur atau ilmu arsitektur. Oke, jadi dari definisi ini saya harap kalian bisa paham dulu ya sampai di sini. Oke, boleh kita lihat berikut. Christian Loeber-Schulz. Nah, ini arsitek dunia juga. Dia bilang dalam bukunya Intention in Architecture. Arsitektur itu totalitas. Oke, totalitasnya di mana? Ternyata di sini dia bilang, apakah arsitektur itu? Dia bilang, dia sudah menjawab lagi, suatu lingkungan binaan atau built environment yang dibuat dan dibina oleh manusia itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung kalau kalian duduk di rumah, kemudian atau kalian berjalan di kota, kalian bisa lihat sebenarnya pola perilaku manusia secara tanpa sadar itu sudah membantu kita, para arsitek, menjawab bagaimana sih yang seharusnya masyarakat butuhkan. Karena aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya sudah membentuk arsitektur mereka sendiri. Dan itu yang harus kita peka. Makanya nanti kalian pelajari muncul arsitektur vernakular, di mana arsitektur itu berbicara tentang kebiasaan kebudayaan yang melekat pada warga setempat di daerah tersebut. Vernakular daerah Bali, daerah Sulawesi Utara itu pasti jauh berbeda. Bukan hanya skop dari provinsinya saja, di dalam provinsi pun berbeda. Contoh misalnya orang yang tinggal di daerah Sindulang, skop berarsitektur mereka, kehidupan berarsitektur mereka pasti jelas berbeda dengan yang tinggal di Boulevard Manado, di koridor Jalan Boulevard Manado. Pasti beda. Nah, bedanya di mana? Pasti saya akan bertanya seperti itu karena membuka wawasan kalian. Kalau di daerah Sindulang, kalian lihat kan mereka hidupnya berdekatan dengan Das Tondano atau aliran sungai Tondano. Posisi rumahnya juga padat. Di situ segala kompleks kultur ada di situ, baik agama, semuanya ada di situ. Nah, begitupun dengan yang di daerah Boulevard, di mana bersebelahan dengan shopping center, Mega Mall, terus kemudian ada Mantos. Itu bisa mempengaruhi perilaku, bisa mempengaruhi kebiasaan hidup dari masyarakat tersebut. Oke, makanya Wayne Atoy bilang arsitektur itu dia totality, dia totalitas. Jadi ketika makanya saya bilang suatu kebanggaan, bersyukurlah kalian sudah memilih masuk di dunia arsitektur ini. Karena belajar arsitektur itu, kalau bagi Sir, itu belajar secara keseluruhan, belajar semuanya. Seperti Shalomita bilang, jadi Sir ada baca tugas pertamanya, dia bilang, arsitektur itu, kalau Sir mau lurus arsitektur itu holistik keseluruhan. Jadi keseluruhannya apa? Jadi ketika seorang arsitek, dia
mau merancang apa namanya rumah sakit jiwa, ya dia harus menjadi gila. Caranya gimana? Ya dia harus adaptasi. Dia harus mencari tahu orang gila itu seperti apa, perilakunya seperti apa, habitnya seperti apa, kebiasaan atau uh, habitatnya seperti apa, apa sih yang dia butuhkan, kemudian seperti apa ruang yang nyaman bagi dia, apa yang membuat dia tidak nyaman, apa yang membuat dia nyaman, itu arsitek harus tahu. Makanya kan di slide ini Christian Loberson bilang bahwa arsitektur itu totality, arsitektur itu holistik, keseluruhan. Jadi dia belajar keseluruhan. Misalnya bukan hanya itu, misalnya kayak rumah sakit gila ya arsitek jadi gila. Kemudian misalnya mau bikin hotel resort di daerah berkontur, arsitek juga harus tahu ilmu tentang geologi, ilmu tanah. Arsitek juga harus tahu tentang dunia sipil, struktur konstruksi yang baik untuk rumah atau villa yang akan dibangun di daerah berkontur ekstrim. Itu arsitek harus tahu. Makanya bersyukur dan harus kalian siap-siap karena kalian sudah masuk di dunia arsitek secara kompleks. Oke? Nah, di sini juga teruskan, Christian Lobersus bilang bahwa tujuan arsitektur itu seperti apa? Apa tugas arsitektur itu? Makanya dari pertanyaan-pertanyaan ini otomatis mindset kalian pasti harus terbuka dan sudah harus terjawab. Oh iya, ternyata arsitektur itu ya begitu luas, dia bisa menjawab semua lini kehidupan gitu. Jadi kadang kalau dari dulu berpikir arsitektur itu ilmu yang rakus, maaf ya kata kasarnya rakus, atau kalau orang Manado bilang dia golojo, wajar karena dia ini mau membuat atau mau menyetel, atau di sini kayak Christian Lobersus dia bilang dia membuat lingkungan binaan tersendiri. Ingat arsitek itu bisa membuat gila orang yang tidak gila. Oke? Itu bisa. Nah, kira-kira kalian boleh paham lah kan? Jadi contohnya misalnya orang yang sebenarnya nyaman dalam suatu ruangan, contoh ruangan kantor. Nah, arsitektur itu bisa style dia punya interior ruangan sehingga orang itu tidak bisa nyaman. Ujung-ujungnya kan pasti dia gila. Contoh, saya kasih contoh yang lebih praktis. Kenapa KFC interior dan eksterior ruangan kenapa full dengan warna merah? Kalian tahu warna merah adalah warna yang menggairahkan, warna yang membangkitkan emosional begitu dalam. Satu lagi, warna yang membuat kita biasa merasa lapar. Nah, arsitektur juga belajar tentang warna. Warna apa, sifatnya seperti apa, kandungan makna dari warna itu seperti apa. Arsitek belajar seperti itu. Makanya kenapa pemilihan warna dalam produk KFC untuk rumah makan itu kenapa harus warna merah? Ternyata ada latar belakangnya. Jadi kalau mungkin kalian bisa merasakan, tapi kalau mungkin kalian bisa merasakan dan Sir juga bisa merasakan itu. Jadi ketika lewat di KFC, lihat warnanya merahnya saja, kalau misalnya mood Sir lagi marah, mungkin bisa terbawa marah. Tapi dalam hal ini jika masuk di KFC itu selalu bawaannya lapar, apalagi kalau cium aroma ayam goreng tuh. Ya mudah-mudahan sekarang masih bisa cium langsung di lokasi. Kalau enggak, zaman sekarang bisa GoFood atau Grab. Nah, gitu kira-kira ya. Sekedar intermezzo. Jadi semoga kalian bisa paham sampai di slide ini. Kita next slide berikut. Nah, otomatis nanti kalian akan berpikir, Sir akan membawa juga kepada pemahaman kalian, mindset kalian, cari tahu lagi. Artinya definisi arsitektur itu seperti apa. Sebenarnya otomatis kan kalian bisa baca di Google atau baca di referensi e-book, PDF, e-PDF, apapun itu, dan kalian bisa menemukan jawaban arsitektur itu seperti apa. Jadi definisi arsitektur itu perlu juga kalian ketahui bahwa tidak satu platform ya, tidak satu definisi yang tunggal, tapi memang ketika kalian baca semuanya definisinya hampir semuanya sama. Namun, saya cuma mengingatkan ada arsitek-arsitek tertentu
yang mendefinisikan atau membuat platform sendiri tentang definisi arsitektur itu sendiri. Namun pada intinya garis benangnya itu semuanya sama. Nah, di sini Sir mau menginformasikan saja kepada kalian bahwa arsitektur itu sebenarnya representasi fungsi yang terdefinisi jelas, yakni dengan solusi terstruktur didukung dengan teknik yang spesifik pula. Oke, jadi tapi definisi ini bukan definisi dari serangkum dari definisi-definisi secara umum tentang arsitektur. So, boleh kalian cari di mana saja untuk menambah wawasan kalian. Namun intinya yang selama ini tangkap dan itu menjadi ya boleh dikatakan mindset bawaan pikiran bahwa arsitektur itu sebenarnya ketika dia berproduksi, ketika dia terhasilkan menjadi satu produk, dia itu harus representasi fungsi yang jelas, terdefinisi jelas. Jadi kita sebagai arsitek nantinya ketika merancang bangunan, fungsi bangunan itu jelas. Kalau untuk rumah sakit ya rumah sakit. Oke, di dalamnya rumah sakit itu bukan hanya untuk kamar pasien, kemudian apotik saja, tapi di situ juga pasti ada laboratoriumnya, ruang operasinya. Nah, setiap ruangan-ruangan itu punya definisinya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri, dan arsitek itu harus menjawab itu. Jadi kalau memang fungsi untuk ruang laboratorium, ya jangan digabungkan dengan fungsi apotek, itu salah besar. Artinya apa? Kalau memang ruang laboratorium atau ruang operasi misalnya, untuk penyakit yang tidak bisa terkontaminasi langsung dengan masyarakat umum, ya jangan disatukan dengan apotek yang biasa sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Jadi itu intinya dari statement yang ini. Representasi fungsi yang terdefinisi jelas. Jadi boleh sampai sini paham ya. Jadi harus jelas, fungsinya jelas. Jadi untuk tujuan apa ruangan itu, untuk tujuan apa saya membuat objek ini. Di dalam objek ini juga ada ruang-ruang di dalamnya, fungsinya untuk apa. Kemudian juga pemilihan warna, rupa tadi kasus KFC. Kenapa harus warna merah? Kenapa tidak bisa warna hijau saja? Nah, definisi atau fungsi yang jelas dari tujuan kita merancang project KFC misalnya itu sebenarnya untuk apa? Kalau cuma untuk senang-senang mungkin bisa pakai warna-warna yang lebih cerah. Tapi kalau untuk menggugah emosi, perasaan, selera makan, rasa lapar, di arsitek itu belajar dan salah satu yang menggugah paling banyak itu yaitu dominan warna merah dan itu arsitek harus tahu. Makanya kayak saya tulis di sini, arsitektur itu representasi, atau merepresentasikan, mewujudkan, menghasilkan, mengidentiti, jadi harus jelas. Jadi fungsi yang terdefinisi jelas. Nah, ingat fungsi itu ditunjang dengan solusi yang terstruktur. Itu bagaimana, Sir? Maksudnya begini. Ketika kayak tadi Sir bilang, menjawab pertanyaan KFC harus warna merah, ya harus dikaji dulu. Yang di situ proyeknya orang-orang dari klaster umur berapa, apa semua dari umur anak kecil sampai balita, terus kemudian di situ nanti prospeknya dekat publik atau bagaimana, kemudian banyak hal yang harus dikaji. Makanya Sir bilang harus dengan solusi terstruktur, artinya arsitek itu ketika dia menghasilkan suatu produk tidak serta-merta oke, keluar KFC dengan bentuk sekian truk jadi, tidak. Jadi arsitektur itu dia memang betul-betul harus turun lapangan, dia lihat, dia merasakan dengan semua panca inderanya. Nah, kemudian dia catat dalam bentuk data, data itu dia olah. Nah, nanti di pertemuan berikut kalian akan terangkan bagaimana sih proses berpikir seorang arsitek sehingga menghasilkan produk berarsitekturnya yang komplit gitu. Makanya arsitek itu tidak serta-merta terjadi. Makanya kayak Sir bilang tadi seperti contoh Sir bilang
rumah tinggal. Jadi rumah tinggal tipe 36 ketika seorang arsitek yang pegang, dia akan beda dengan rumah tipe 36 yang developer biasa yang pegang, bas-bas biasa yang pegang, atau tukang-tukang biasa yang pegang. Itu pasti jauh berbeda. Kenapa? Karena itu tadi, arsitek itu dipeka. Yang mau tinggal di tipe 36, keluarga seperti apa sih? Karakter seperti apa sih dia? Dia sukanya seperti apa sih? Ternyata kebutuhan ruangnya seperti apa? Nah, di situ arsitek bisa lihat. Kemudian ketika bangun tipe 36 itu ternyata nggak bisa ambil rumah yang ada di majalah-majalah. Ambil modelnya, denanya, kemudian bangun saja. Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena disesuaikan dengan posisi lingkungan sekitar. Ingat, lingkungan, kondisi alam, kondisi tanah, kondisi cuaca, klimatologi itu sangat berpengaruh juga terhadap desain arsitektur. Oke? Makanya di sini di statement terakhir didukung dengan teknik spesifik pula. Nah, teknik spesifik pula ini lebih cenderung kepada bagaimana berbicara struktur dan konstruksi. Nah, kalian bisa lihat kayak contoh gambar di belakang ini. Kenapa sih dia harus seperti ini? Nah, kalau pasti kalian akan bertanya kepada Sir bisa menjawab secara secara gamblang, secara umum saja. Nah, Sir tidak bisa masuk kepada spesifik lebih detail. Kalau Sir bisa masuk ke spesifik lebih detail, Sir harus terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi. Kenapa harus bukaannya seperti ini? Ini di sini ada kaca, kemudian bisa saja materialnya kaca itu tidak semua full, kemudian ada lubang-lubang angin untuk menyalurkan udara dari lautan lepas yang begitu lepas di sini udaranya bisa masuk ke dalam bangunan. Jadi siapa tahu arsiteknya punya tujuan tertentu di mana di waktu-waktu tertentu tidak menggunakan sistem penghawaan udara buatan dari bangunan itu, tapi menggunakan penghawaan buatan dari penghawaan alami yang ada di lingkungan sekitar. Nah, begitu. Jadi produk yang dihasilkan ini itu akan terjawab dari begitu kompleksnya berpikir seorang arsitek. Oke, ya di mana representasi fungsi dari objek itu harus terdefinisi jelas. Kemudian untuk menghasilkan produk yang baik itu, yang jelas itu harus dengan solusi terstruktur, kemudian didukung dengan teknik yang spesifik. Itu bagi SER 3 faktor itu. Oke, kalian bisa mencari definisi lain untuk menambah wawasan kalian tentang apa itu arsitektur. Oke, sekarang lanjut. Nah, di sini arsitektur itu saya ada tambahkan lagi ya. Arsitektur itu adalah gubahan bentuk dan ruang yang kontekstual sesuai definisi fungsinya. Nah, seperti ini gambar ini kan. Kalian bisa lihat kenapa sih harus segitiga dan ini kenapa harus persegi panjang. Gubahan-gubahan bentuk itu yang nanti kalian akan pelajari lebih jelas di teori arsitektur dan estetika bentuk arsitektur oleh dosen yang lain. Nah, di sana saya harap kalian pelajari betul-betul. Ternyata perpindahan 1 senti saja, 1 senti saya bilang, bahkan kalau boleh 1 mili, itu sangat berpengaruh besar terhadap bentuk yang dihasilkan. Ketika bentuk itu berubah, otomatis berpengaruh besar juga terhadap karakter dari yang menggunakan nanti. Ingat, itu berpengaruh sekali. Nanti mungkin Sir punya bahasa ini terlalu gamblang atau bagaimana, tapi nanti kalian akan pahami ketika kalian dapat di desain nanti, di mata kuliah selanjutnya. Tapi Sir hanya mengingatkan dari awal, berubah saja 1 derajat, satu desain kita, itu akan berubah total atau mempengaruhi, bahkan membuat kesalahan yang fatal bagi yang akan menggunakannya nanti. Oke, makanya sini saya tulis lagi definisi yang membekali Sir sampai sekarang, di mana arsitektur itu gubahan bentuk dan ruang yang kontekstualnya sesuai definisi fungsinya. Makanya ketika membuat satu bentuk, ketika menciptakan satu ruang, ingat di dalamnya harus terdefinisi jelas fungsinya untuk apa. Begitu. Oke, kira-kira sampai sini videonya tentang pertemuan kita
Terima kasih sudah mengikuti. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di uh, grup kita, di WA grup. Nah, di situ kita bisa saling bertanya. Jangan sungkan-sungkan, langsung saya bertanya. Oke? Terima kasih.